Pengumuman pejabat Bupati Nganjuk tidak lama lagi akan segera diumumkan. Dari nama-nama yang diusulkan DPRD Nganjuk, Gubernur Jawa Timur akan disaring Mendagri untuk mendapatkan siapa yang pas duduk sebagai pejabat Bupati Nganjuk. Berbagai kalangan telah memberikan pendapatnya sebagai pertimbangan menentukan siapa yang pas menjadi pejabat Bupati Nganjuk. Wahyu Priyojatmiko, tokoh masyarakat Nganjuk berharap yang duduk sebagai PJ Bupati adalah ASN asli Nganjuk, supaya dapat meneruskan program Bupati Marahen Jumadi. Saya berharap itu adalah putra daerah Nganjuk yang pertama, yang kedua adalah ASN yang ada di kota Nganjuk, yang ketiga yang mendapat tentunya dukungan dari stakeholder politik di Nganjuk. Stakeholder politik di Nganjuk itu luas sekali ya, bisa dari kelompok agama, kelompok wanita, kelompok pemuda, dan kelompok profesi yang lain. Jadi saya sangat berharap bahwa PJ Bupati Nganjuk itu nantinya adalah mereka yang well accepted dan well adapted oleh masyarakat Nganjuk, sehingga konsep nyawiji yang pernah didengungkan oleh Bupati Marhen Dr. Marhen ini akan menjadi terwujud. Ya, saya sangat setuju ada dua hal yang saya garis bawahi dari pemerintahan yang dimiliki Dr. Marhen Jumadi. Yang pertama adalah konsep Rp0 dalam staff promotion dan staff development. Yang kedua adanya istilahnya servant leadership atau pemimpin yang merakyat, pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang bosi. Itu aja yang kami sangat setuju sekali dengan dua tinggalan beliau lah itu. Kalau terkait Rp0 sendiri Pak, bagaimana pendapat Bapak? Ya, saya melihat bahwa Dr. Marhen komitmen, tapi mudah-mudahan yang di bawah juga komitmen, itu aja. Ya, yang paling bahaya itu kalau yang atas komitmen, yang di bawah tidak komitmen itu. Ya, saya pertama berharap agar apa yang telah baik yang dicapai oleh Dr. Marhen, terutama Rp0 dan servant leadership ini dilanjutkan, dan bahagiakanlah rakyat Nganjuk dengan pembangunan yang pro masyarakat Nganjuk, pro rakyat Nganjuk, sehingga kelompok marginal yang sejauh ini tidak pernah merasakan nikmatnya APBD menjadi lebih merasakan. Hal berbeda disampaikan Sunarji, warga Nganjuk. Ia berharap yang menjadi pejabat bupati orang luar Nganjuk yang terbebas dari KKN. Pendapat saya yang pertama itu orang yang terbebas dari KKN, terutama orang yang bukan dari pejabat Nganjuk. Kenapa kok memilih bukan dari pejabat Nganjuk? Bukan pejabat Nganjuk gitu ya? Iya. Itu jelas Pak, masalahnya apa? Masalahnya itu yang jelas dia tidak terkontaminasi dengan pejabat-pejabat Nganjuk, sehingga jalannya pemerintahan Nganjuk bisa terbebas dari KKN. Terutama yang lebih khusus itu bila nanti yang dari Nganjuk, yang jelas itu dia sudah lebih dekat sekali dengan bupati yang ada ini, bupati yang dari Nganjuk, otomatis lebihnya lebih mudah. Kalau saya Sri Handoko itu yang dari Depdagri itu ya, kalau saya itu. Ya, mungkin dari Sekda Ngawi ataupun dari yang lain Pak, apakah juga masuk? Kalau saya lebih condong dari Depdagri, masalahnya apa? Orang kalau dari pejabat pemerintahan daerah itu ya levelnya seperti itu semua itulah. Jadi mudah sekali terjadi KKN gitu lah. Ya saran saya yang utama itu, yang pertama yang jelas itu jangan orang dari Nganjuk, orang dari pejabat Nganjuk, harus diambil dari orang luar daerah sehingga mereka masih bersih. Karena apa? Karena Nganjuk sudah terlalu kotor di sini, KKN-nya terlalu kotor di sini, sehingga seandainya itu nanti misalkan bupati dari luar, Pak PJ dari luar, saya yakin nanti dia sedikit banyak bisa membersihkan KKN yang ada di Nganjuk. Yang jelas itu nanti begitu dia ditunjuk PJ di sini, pasti saya nanti akan datang dengan rekan-rekan, mereka harus terbebas dari KKN nanti. Yang pertama bahwa dia harus Rp0 kaitannya dengan penerimaan K1, K2, K3 itulah, apa namanya nggak tahu dia. Yang jelas penerimaan pegawai itu harus Rp0. Pada saat mutasi pegawai, mutasi dinas, kepala dinas itu juga harus Rp0. Dan kami akan mengawasi betul kinerja bupati yang baru nanti. Hingga saat ini Bupati Nganjuk atau Kang Marhen yang menjabat itu kan sudah menerapkan Rp0 Pak? Ya,
slogannya seperti itu. Tapi faktanya itu saya dengar di luar itu banyak sekali suara-suara minor. Entah orang lain mungkin nggak Rp0 ya, mungkin yang di bawah. Mulai kaki tangan mereka, orang lihat di situ mungkin juga bisa menggunakan, masih menarik itu loh, sehingga suaranya nggak enak suara di luar itu gitu loh. Ada yang pakai uang sekian gitu, ada juga yang katanya ada uang yang dikembalikan juga itu loh. Entah siapa itu yang narik, entah siapa itu yang musik, kita nggak tahu. Yang jelas itu suara seperti itu ada di masyarakat. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV.